Ini adalah kisah persahabatan seorang nenek tua di Kalimantan dengan seekor harimau betina. Namun saat harimau ini melahirkan anak-anaknya, sesuatu yang besar terjadi. Semua yang mendengar kisah ini pasti meneteskan air mata. Apa yang sebenarnya terjadi di hari itu? Mari kita simak kisah lengkapnya. Di sebuah sudut hutan Kalimantan yang lebat dan penuh misteri, hiduplah seorang nenek tua bernama Ninik Galuh. Ia tinggal sendirian di sebuah gubuk sederhana, jauh dari keramaian dunia. Usianya telah senja, namun tubuhnya tetap sigap, meski langkah-langkahnya mulai lambat. Setiap pagi, ia memulai hari dengan menyusuri jalan setapak yang telah ia kenal seperti punggung tangannya. Hutan ini, dengan segala keindahan dan tantangannya, sudah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Pepohonan besar menjulang tinggi, melindungi Ninik Galuh dari terik matahari, sementara suara burung dan gemerisik dedaunan menjadi teman setianya. Meskipun hidup seorang diri, ia tidak pernah merasa sepi. Alam telah menjadi sahabatnya, dan hutan ini memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Dengan tongkat kayu di tangan, ia melangkah perlahan menuju tempat di mana ia biasanya mencari kayu bakar, menyatu dengan ketenangan dan kehangatan hutan yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Namun, pagi itu berbeda. Di tengah perjalanan menuju tempat biasa ia mencari kayu bakar, telinga Ninik Galuh menangkap sesuatu. Suara yang asing, berbeda dari gemerisik dedaunan atau kicauan burung yang biasa ia dengar. Itu seperti rintihan, lemah, dan penuh kesakitan. Ia berhenti, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu datang dari arah semak-semak lebat, jauh dari jalur setapak yang biasa ia lalui. Rasa penasaran bercampur cemas mulai menyelimuti hatinya. Apa yang terjadi di sana? Siapa atau apa yang mengeluarkan suara itu? Meski naluri kecilnya berkata untuk tidak mendekat, rasa ingin tahu Ninik Galuh justru semakin besar. Dengan perlahan dan hati-hati, ia berjalan menuju sumber suara, menembus dedaunan rapat yang basah oleh embun pagi. Langkahnya terhenti ketika ia tiba di sebuah pohon besar yang rindang. Di bawahnya, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Seekor harimau betina terbaring lemah di tanah. Tubuhnya besar, namun terlihat tak berdaya. Nafasnya terengah-engah, dan dari perutnya yang berdarah, Ninik Galuh menyadari bahwa harimau itu sedang dalam proses melahirkan. Ketakutan seketika menjalar di tubuhnya. Harimau adalah hewan buas, penuh bahaya. Namun, ada sesuatu pada harimau itu yang membuat Ninik Galuh tidak beranjak pergi. Mata harimau itu, meskipun penuh dengan rasa sakit, memancarkan ketidakberdayaan yang membuat hati Ninik Galuh tersentuh. Ia merasa bahwa makhluk besar ini tidak akan mampu menyakiti siapapun dalam kondisinya sekarang. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, Ninik Galuh mendekat perlahan, memastikan bahwa harimau itu tidak merasa terancam. Ia tahu, ini adalah pilihan yang berbahaya. Namun, rasa iba dan naluri untuk menolong mengalahkan ketakutannya. Ninik Galuh mulai mengamati sekeliling, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan untuk membantu. Hatinya berdebar, tapi ia tahu, di hutan ini, ia tidak bisa berpaling dari makhluk yang membutuhkan pertolongan. Ninik Galuh, dengan hati-hati, mendekati harimau betina yang terbaring lemah di bawah pohon besar itu. Langkahnya perlahan, memastikan ia tidak membuat gerakan tiba-tiba yang dapat membuat harimau merasa terancam. Matanya, yang sudah terbiasa dengan keheningan dan ketajaman alam, menangkap setiap detail. Ia melihat luka di perut harimau itu, bercampur dengan darah yang mengalir perlahan ke tanah. Nafasnya berat, tubuh besarnya gemetar, dan sorot matanya penuh dengan rasa sakit. Ya Allah, makhluk besar ini pasti sedang melahirkan, pikir Ninik Galuh. Dalam hatinya, timbul rasa iba yang mendalam. Meski harimau dikenal sebagai raja hutan yang menakutkan, di hadapannya kini adalah seekor ibu yang sedang berjuang untuk hidupnya, dan mungkin juga hidup anak-anaknya. Ia segera mencari dedaunan kering di sekitar, menyusun alas sederhana agar harimau itu lebih nyaman. Dengan tangan yang gemetar, ia menyiapkan air yang dibawanya dari rumah, berusaha memberikan sedikit pertolongan untuk mengurangi penderitaan harimau itu. Malam mulai turun,
Cahaya matahari terakhir menyusup di antara dedaunan hutan. Harimau itu, meski lemah, tetap mengawasi Ninik Galuh dengan sorot mata yang tajam, penuh kewaspadaan. Namun, Ninik Galuh tidak gentar. Ia duduk beberapa langkah dari harimau, berjaga-jaga dengan penuh kesabaran, sambil memanjatkan doa agar proses kelahiran itu berjalan dengan baik. Di tengah keheningan malam, terdengar rintihan pelan dari harimau betina. Ninik Galuh tahu saatnya sudah dekat. Dengan hati penuh keberanian, ia bersiap membantu semampunya, menyadari bahwa hidup harimau dan anak-anaknya kini bergantung pada tekadnya untuk menolong. Malam semakin larut, dan hutan Kalimantan mulai tenggelam dalam keheningan yang pekat. Cahaya bulan yang menembus dedaunan memberikan sedikit penerangan di bawah pohon besar itu. Di sana, Ninik Galuh duduk dekat harimau betina yang terbaring lemah, berusaha menjaga jarak namun tetap siap memberikan pertolongan. Nafas harimau itu terdengar semakin berat, dan tubuhnya sesekali bergetar, menahan rasa sakit yang luar biasa. Waktu berjalan perlahan. Dengan penuh perhatian, Ninik Galuh mengamati gerakan harimau. Ia tahu, proses melahirkan adalah perjuangan berat, apalagi untuk makhluk sebesar ini. Setiap suara rintihan dari harimau membuat hati Ninik Galuh semakin berdebar. Namun, ia berusaha tenang, menyadari bahwa ia harus tetap fokus untuk membantu. Tiba-tiba, harimau betina itu memberikan dorongan yang kuat. Tubuhnya mengejang, dan dari perutnya, muncullah seekor anak harimau kecil yang masih basah. Ninik Galuh menahan napas, melihat keajaiban itu di depan matanya. Harimau betina menjulurkan lidahnya, menjilati tubuh anaknya dengan lembut, memastikan bahwa ia bisa bernapas dengan baik. Ninik Galuh tersenyum kecil, meski hatinya masih dipenuhi kecemasan. Ia tahu, perjuangan ini belum selesai. Proses itu berulang beberapa kali. Anak harimau kedua lahir, diikuti oleh yang ketiga. Ninik Galuh tidak pernah menyangka akan menyaksikan sesuatu yang begitu luar biasa di tengah hutan yang sunyi ini. Ia terus berjaga, memastikan bahwa harimau dan anak-anaknya berada dalam kondisi yang aman. Namun, kondisi harimau betina semakin melemah. Nafasnya mulai tersengal-sengal, dan tubuhnya tampak semakin lemas. Ninik Galuh mendekat dengan hati-hati, menenangkan harimau yang masih berusaha keras untuk bertahan. "Tenanglah, Bu Harimau," bisiknya pelan, meski ia tahu harimau itu tidak mungkin memahami ucapannya. Malam itu terasa panjang, penuh dengan ketegangan dan keajaiban. Ninik Galuh tetap berada di sana, menjaga harimau betina yang kini merapatkan anak-anaknya di dekat tubuhnya. Ia tahu bahwa kehadirannya, meski kecil, adalah harapan terakhir bagi makhluk besar ini untuk bertahan hidup. Di tengah rasa lelah dan kantuk yang mulai menguasainya, Ninik Galuh merasa bahwa ia telah melakukan sesuatu yang benar. Sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan, yaitu membantu Raja Hutan menghadirkan kehidupan baru di dunia yang liar ini. Fajar mulai menyingsing di atas hutan Kalimantan, menggantikan gelap malam dengan cahaya lembut yang menerobos sela-sela dedaunan. Ninik Galuh, yang telah berjaga semalaman, masih duduk di dekat pohon besar tempat harimau betina dan anak-anaknya berada. Tubuhnya terasa lelah, namun hatinya dipenuhi rasa syukur melihat ketiga anak harimau itu berhasil lahir dengan selamat. Harimau betina tampak lebih tenang sekarang. Ia merapatkan anak-anaknya yang kecil di dekat tubuhnya, memberikan mereka kehangatan di tengah hawa pagi yang dingin. Anak-anak harimau itu, meski masih lemah, mulai menunjukkan gerakan kecil, mencoba merangkak dan mencari perlindungan pada ibunya. Ninik Galuh tersenyum melihat momen itu, merasa bahwa semua perjuangan semalam terbayar dengan pemandangan penuh kasih tersebut. Namun, ia tahu bahwa hubungannya dengan harimau betina ini belum selesai. Di dalam hatinya, ia merasa bertanggung jawab atas mereka. Meski makhluk ini adalah hewan liar, ia tidak bisa berpaling dari kenyataan bahwa mereka telah berbagi pengalaman yang begitu mendalam. Harimau betina, yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai ancaman terbesar di hutan ini, kini tampak seperti ibu yang rapuh, berjuang demi anak-anaknya. Hari-hari berikutnya menjadi awal dari hubungan yang tak terduga. Harimau betina dan anak-anaknya mulai sering muncul di sekitar rumah Ninik Galuh, yang berada di pinggir hutan.
Anak-anak harimau yang awalnya hanya merangkak kini mulai berlari kecil, bermain di halaman rumah Ninik Galuh. Mereka berlari-lari dengan lincah, saling kejar dan melompat, membuat halaman yang sederhana itu penuh dengan kehidupan. Meski awalnya merasa canggung, Ninik Galuh lambat laun terbiasa dengan kehadiran mereka. Ia mulai menyisihkan makanan untuk harimau betina, meletakkannya di tempat yang cukup jauh dari rumah, memberi ruang agar harimau tidak merasa terancam. Awalnya, harimau betina selalu mengawasi Ninik Galuh dengan penuh kewaspadaan, tetapi perlahan, rasa percaya mulai terjalin di antara mereka. Anak-anak harimau yang sebelumnya takut mendekat kini mulai menunjukkan keberanian, mendekati Ninik Galuh dengan rasa penasaran. Dalam keheningan pagi, Ninik Galuh sering duduk di teras rumahnya, memperhatikan mereka bermain. Anak-anak harimau itu kini menjadi penghibur di masa senjanya, mengisi kesepian yang dulu sering ia rasakan. Ia tahu bahwa hutan ini telah memberinya keluarga yang baru, meski dalam wujud yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dengan hati penuh kasih, ia merasa bahwa menjaga mereka adalah bagian dari takdirnya di hutan ini. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Pada suatu pagi yang tenang, Ninik Galuh mendengar suara-suara asing dari arah hutan. Langkah-langkah kaki berat, disertai percakapan keras dalam bahasa yang tidak ia kenal. Ia memicingkan mata, melihat dari balik pohon-pohon besar di sekitar rumahnya. Sekelompok pria, sekitar 5 atau 6 orang, muncul dari balik semak. Mereka membawa senapan dan beberapa peralatan berburu. Jantung Ninik Galuh berdegup kencang. Ia tahu betul maksud kedatangan mereka. Para pemburu ini tidak hanya mencari rusa atau hewan kecil lainnya. Jika mereka tahu tentang harimau betina dan anak-anaknya, tidak diragukan lagi mereka akan menjadi target utama. Harimau adalah salah satu makhluk yang paling diburu di hutan ini, bukan hanya karena ukurannya yang besar, tetapi juga karena nilainya yang tinggi di pasar gelap. Ninik Galuh mencoba tetap tenang. Ia memutar otak, mencari cara untuk melindungi harimau dan anak-anaknya. Ia tahu bahwa menghadap langsung para pemburu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Namun, ia juga tidak bisa membiarkan mereka menemukan jejak harimau yang kini sudah ia anggap seperti keluarga sendiri. Dengan langkah perlahan, ia berusaha meninggalkan rumah dan memasuki hutan, mencari cara untuk menyembunyikan jejak harimau betina dan anak-anaknya. Ia berjalan ke arah berlawanan dari tempat para pemburu datang, mencoba menciptakan jalur baru untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara itu, ia berharap harimau betina cukup cerdas untuk membawa anak-anaknya ke tempat yang lebih aman. Ninik Galuh tahu, waktu adalah musuhnya sekarang. Semakin lama ia bisa mengalihkan perhatian para pemburu, semakin besar peluang harimau dan anak-anaknya untuk selamat. Ninik Galuh melangkah dengan hati-hati, menyusuri jalur sempit di antara pepohonan. Ia sengaja membuat suara kecil, seperti ranting patah atau daun yang terinjak, berharap suara itu cukup untuk menarik perhatian para pemburu. Dari kejauhan, ia mendengar suara langkah kaki mereka yang semakin mendekat. Ia tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran perhatian mereka. Dengan napas tertahan, Ninik Galuh mempercepat langkahnya, meski tubuhnya yang sudah renta mulai terasa berat. Namun, tanpa ia duga, harimau betina yang selama ini ia jaga tidak bersembunyi seperti yang ia harapkan. Dari arah yang berlawanan, harimau itu muncul dengan tubuh besar dan langkah tegas. Matanya memancarkan kemarahan. Para pemburu terkejut melihat makhluk besar itu dan segera mengarahkan senapan mereka. Harimau betina tidak tinggal diam. Ia melompat ke arah mereka dengan gerakan cepat, membuat para pemburu terpencar ke berbagai arah. Salah satu pemburu berhasil menembakkan senapannya, dan terdengar raungan keras dari harimau itu. Namun, ia tidak mundur. Dengan kekuatannya yang luar biasa, harimau betina melindungi anak-anaknya dan Ninik Galuh dengan segala keberanian yang dimilikinya. Ninik Galuh hanya bisa menyaksikan dengan hati penuh kepedihan. Harimau betina itu bertarung melawan para pemburu, meski luka-luka di tubuhnya semakin banyak. Anak-anak harimau, yang sebelumnya bersembunyi di balik semak, kini tampak ketakutan. Dengan gerakan cepat, Ninik Galuh mendekati mereka, mencoba membawa mereka menjauh dari area berbahaya itu.
Suara tembakan terakhir terdengar, diikuti oleh raungan yang perlahan menghilang. Harimau betina itu terjatuh. Tubuhnya lemah dan tak lagi bergerak. Para pemburu yang tersisa melarikan diri, mungkin takut pada kehadiran orang lain atau ancaman yang lebih besar di hutan. Ninik Galuh berlari ke arah harimau itu. Air mata mengalir di wajahnya. Ia berlutut di samping makhluk besar itu, memegang tubuhnya yang sudah dingin dengan penuh kesedihan. "Kau telah melindungi kami," bisiknya dengan suara bergetar. Ia menunduk, memberikan penghormatan terakhir pada sahabat yang begitu luar biasa. Meski hati Ninik Galuh hancur melihat kepergian harimau betina, ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidup. Anak-anak harimau ini kini menjadi tanggung jawabnya. Dengan tekad yang kuat, ia membawa mereka menjauh, memastikan bahwa pengorbanan sang induk tidak sia-sia. Dengan hati yang berat, Ninik Galuh memimpin ketiga anak harimau itu menjauh dari tempat kejadian. Anak-anak harimau masih kecil dan lemah. Sesekali berhenti untuk menoleh ke arah tubuh ibu mereka yang telah gugur. Ninik Galuh berbisik lembut, mencoba menenangkan mereka, meskipun dirinya sendiri merasa begitu kehilangan. Malam perlahan turun, dan kegelapan mulai menyelimuti hutan. Hanya suara langkah kaki kecil dari anak-anak harimau dan desah napas Ninik Galuh yang terdengar di keheningan malam. Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya tiba di pinggiran hutan, tempat rumah Ninik Galuh berada. Gubuk kecil itu kini menjadi satu-satunya perlindungan bagi ketiga anak harimau yang yatim piatu. Ninik Galuh menyalakan lampu minyak di dalam rumahnya, menciptakan sedikit kehangatan di tengah udara malam yang dingin. Anak-anak harimau, meskipun tampak bingung dan cemas, akhirnya duduk di sudut ruangan, saling merapat untuk mencari kenyamanan. Ninik Galuh segera menyiapkan makanan. Ia tahu anak-anak harimau itu membutuhkan kekuatan untuk bertahan hidup. Ia memotong beberapa daging yang ia simpan dan meletakkannya di dekat mereka. Awalnya, anak-anak harimau itu tampak waspada, tapi perlahan-lahan, mereka mulai mendekat dan memakan makanan tersebut. Melihat mereka akhirnya mau makan, Ninik Galuh merasa sedikit lega. Ia tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah, tapi ia bertekad untuk menjaga mereka, apapun yang terjadi. Malam itu, saat anak-anak harimau tertidur di sudut rumah, Ninik Galuh duduk di dekat mereka. Pandangannya tertuju pada api kecil di tungku. Pikirannya melayang pada pengorbanan sang induk harimau. "Aku akan menjaga mereka, Bu Harimau," gumamnya pelan, seperti janji yang ia ucapkan kepada makhluk besar yang telah menjadi sahabatnya. Di tengah keheningan malam, Ninik Galuh merasakan kehangatan yang aneh. Meski ia kehilangan sesuatu yang begitu berharga, ia juga merasa telah diberikan sebuah tujuan baru. Hutan yang luas dan penuh misteri kini menjadi rumah tidak hanya baginya, tetapi juga bagi anak-anak harimau yang akan ia lindungi dengan segenap hatinya. Hari-hari berikutnya, Ninik Galuh mengabdikan hidupnya untuk menjaga ketiga anak harimau itu. Anak-anak harimau yang awalnya lemah dan canggung mulai tumbuh menjadi lebih lincah dan penuh rasa ingin tahu. Mereka sering bermain di sekitar halaman kecil rumah Ninik Galuh, berlari-lari di antara pepohonan dan semak belukar, sesekali melompat ke sana kemari dengan gerakan yang menggemaskan. Ninik Galuh tersenyum melihat mereka, meski hatinya kadang masih terasa pedih mengingat induk mereka yang telah tiada. Anak-anak harimau itu mulai menganggap rumah kecil Ninik Galuh sebagai tempat yang aman. Kadang-kadang, mereka mendekat ke teras rumah, berbaring di dekat pintu, atau bahkan mengintip ke dalam. Ninik Galuh tetap berhati-hati, memastikan mereka memiliki cukup ruang untuk merasa bebas tanpa terlalu mengganggu kehidupan satu sama lain. Untuk memenuhi kebutuhan makanan mereka, Ninik Galuh sering pergi ke sungai untuk menangkap ikan atau mencari daging di desa terdekat. Ia selalu memastikan bahwa anak-anak harimau itu tidak kekurangan makanan. Meskipun hidupnya menjadi lebih berat, Ninik Galuh merasa ada kebahagiaan baru yang mengisi hari-harinya. Ketiga anak harimau itu, dengan pola hitam dan oranye mereka yang indah, telah menjadi bagian dari keluarganya. Tetapi, meskipun kebersamaan mereka penuh dengan kasih sayang, Ninik Galuh tidak pernah melupakan fakta bahwa harimau tetaplah hewan liar. Ia selalu mengajarkan anak-anak harimau itu untuk tetap menjaga naluri mereka, mendorong mereka menjelajahi hutan di sekitar rumahnya. "Kalian harus belajar hidup di alam, nak,"
Ucapnya pelan suatu hari saat ia melihat mereka bermain di bawah pohon besar. Ia tahu, suatu saat nanti, mereka harus bisa mandiri di habitat alami mereka. Meskipun demikian, anak-anak harimau itu selalu kembali ke rumah Ninik Galuh. Mereka tampak seperti anak-anak yang pulang ke pelukan ibu setelah bermain seharian. Hubungan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang istimewa, ikatan yang melampaui batas spesies, penuh kasih sayang dan saling menjaga.